Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar. Tetap semangat ya belajar dari rumah. Baik, jumpa kembali dengan Ustazah Kholif pada hari ini dengan pembelajaran PAI. Baik anak-anakku kelas 2, materi kita pada hari ini adalah perilaku kasih sayang, kerjasama, dan tolong menolong. Siap menyimak? Yuk sebelum kita belajar bersama, kita baca doa mau belajar dulu ya. Abata, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, bab yang pertama adalah kasih sayang. Kasih sayang terbagi menjadi 3. Yang pertama, kasih sayang kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Manusia harus menjalin hubungan yang baik dengan manusia yang lainnya agar tercipta hidup yang damai dan menyenangkan. Cara menyayangi sesama manusia yang pertama adalah bertutur kata yang sopan dan lembut. Yang kedua, memberikan bantuan jika orang lain membutuhkan. Yang ketiga, memberikan sedekah kepada orang yang kekurangan. Yang keempat, tidak melakukan perbuatan dan perkataan yang merugikan orang lain. Kasih sayang yang kedua yaitu kasih sayang kepada hewan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan untuk dimanfaatkan oleh manusia, baik untuk dimakan ataupun untuk dijadikan kendaraan. Seperti sapi menghasilkan daging, susu, dan juga bisa untuk kendaraan. Manusia tidak boleh semena-mena terhadap hewan. Biarkan hewan-hewan hidup di alamnya. Seperti burung, jika mereka ingin bebas di hutan, biarkan mereka hidup di hutan. Kita tidak boleh mengurungnya anak-anak. Ada juga yang hidupnya di air. Misalkan kalian memelihara ikan hanya bisa hidup di air kan? Nah, anak-anak tidak boleh memaksanya untuk hidup di daratan. Mereka bisa mati. Menyayangi hewan termasuk perbuatan yang terpuji. Cara menyayangi hewan yang pertama, tidak menyakitinya. Yang kedua, memberi makan dan minum. Yang ketiga, apabila menyembelih hewan, menggunakan pisau yang tajam dan juga sambil membaca basmalah, mempergunakan hewan sesuai ketentuan agama Islam. Dan yang kelima, tidak mengadu binatang. Anak-anak pernah melihat apa enggak orang yang mengadu binatang? Ada jangkrik yang diadu, ada ayam yang diadu. Itu semua tidak boleh ya. Yang ketiga, kasih sayang kepada lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Allah menciptakan lingkungan. Ada apa saja? Contohnya ada laut, gunung, hutan, sungai, dan lain sebagainya. Lingkungan alam memberikan manfaat yang besar kepada manusia. Untuk itu, kita harus menyayangi lingkungan, menjaganya, dan tidak merusaknya. Karena anak-anak, jika lingkungan alam rusak, maka itu akan menyusahkan kita sebagai manusia. Contohnya, jika ada banjir, jika ada tanah longsor, jika ada kebakaran hutan, bukankah kita semua yang juga rugi ya? Kita akan kesusahan ketika ada banjir, ada barang-barang yang kita sayangi hanyut di bawah air. Bahkan mungkin ada teman kita atau saudara kita yang juga ikut hanyut terbawa air. Anak-anak tidak mau kan seperti itu? Maka dari itu, mari kita jaga lingkungan dengan sebaik-baiknya. Cara menjaga lingkungan. Yang pertama, merawat tanaman di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah dengan baik. Yang kedua, tidak membuang limbah atau kotoran atau sampah
di sembarang tempat. Yang ketiga, tidak menebang pohon secara liar atau berlebihan. Yang keempat, tidak mencoret-coret tembok. Yang kelima, membuang sampah di tempat sampah. Bab yang kedua adalah kerja sama. Anak-anakku semua, pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama itu indah kan? Contohnya ini, kerjasama dengan keluarga. Kita membantu orang tua, misalkan membersihkan rumah, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, kerjasama dengan teman-teman, contohnya saat mengerjakan tugas sekolah. Nah, itu semua adalah contoh kerjasama. Apa sih sebenarnya kerjasama itu? Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Manusia tidak dapat hidup sendiri ya. Manusia membutuhkan bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Sebenarnya apa sih manfaat kerjasama? Baik anak-anakku kelas 2, simak yuk. Yang pertama, membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. 2, pekerjaan cepat selesai. 3, menumbuhkan rasa kebersamaan. Kemudian mempererat tali persaudaraan, menghindari sifat egois atau mementingkan diri sendiri. Kemudian bisa juga untuk memunculkan banyak ide ketika ada banyak orang. Bab yang ketiga yaitu tolong-menolong. Tolong-menolong artinya saling memberikan bantuan kepada orang lain. Tolong-menolong termasuk perilaku terpuji loh. Nah, anak-anakku, tolong-menolong dapat berupa apa saja. Bisa berupa uang, bisa berupa harta yang lain, bisa berupa tenaga, dan juga bisa berupa pikiran. Tolong-menolong hanya boleh dilakukan untuk hal yang baik-baik. Kita tidak boleh tolong-menolong dalam kejahatan ataupun dalam hal dosa dan permusuhan. Jadi misalkan anak-anak punya temannya itu membenci orang lain, terus kamu ikut-ikutan sama temenmu untuk benci orang itu. Tidak boleh ya. Nah, manfaat tolong-menolong yang pertama, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, dapat meringankan beban orang lain. Yang keempat, dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Yang kelima, memberikan rasa senang di hati orang lain. Nah, anak-anakku semua, itu tadi materi kita hari ini ya. Semoga kalian dapat mengambil hikmah dari pelajaran yang kita pelajari bersama-sama tadi. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, yuk simak yuk kegiatan teman-teman kalian yang sudah pernah dilakukan. Ada macam-macam, ada yang membantu orang lain, ada yang bersedekah kepada orang lain, ada yang ibadahnya juga baik, seperti tilawah Al-Quran, sholat sunnah ataupun sholat wajib. Mereka lakukan dengan baik dan tertib serta disiplin. Anak-anak bisa mencontohnya ya. Simak yuk video berikut. Are you ready? Go! Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Ruballahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il adim alladhi hum fihi muhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Kan sing di rumah.
Baik anak-anakku semua, terima kasih atas perhatian kalian pada pembelajaran hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah yang banyak pada pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya kita baca hamdalah bersama-sama yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.